Halo guys, selamat datang di channel aku Snack Rohani bersama Lunar di Solarius. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan dari Yohanes pasal 16 ayat 13 sampai 15. Oke, ini pembukaan yang udah mantap banget buat video renungan. Mau aku bantu lanjutkan isi renungannya berdasarkan Yohanes 15 ayat 11 sampai 19 juga? Atau kamu udah punya poin-poinnya dan cuma mau naskah deskripsi atau nil-nilnya aja? Oke, lanjut isi renungan Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Siap, kita lanjut ya isi renungannya. Teman-teman, di Yohanes 19 ayat 11 sampai 19, Yesus berkata bahwa apabila Ia datang, itu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini janji luar biasa, bahwa kita tidak dibiarkan berjalan sendiri dalam kegelapan atau kebingungan hidup ini. Roh Kudus hadir untuk membimbing, mengingatkan, dan menyatakan apa yang datang dari Bapa. Yesus juga bilang bahwa Roh Kudus tidak akan berbicara di dirinya sendiri, tapi apa yang didengarkan, yang dikatakannya. Artinya, setiap arahan Roh Kudus itu selaras sepenuhnya dengan kehendak Allah. Dan lebih dari itu, Roh Kudus akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Dia membuka pengertian kita, memberi hikmat ilahi yang nggak bisa kita dapatkan cuma dari pengetahuan duniawi. Lalu, di ayat terakhir, Yesus bilang, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi tugas utama Roh Kudus bukan cuma untuk membimbing, tapi juga memuliakan Yesus di dalam hidup kita. Dari perikop ini, kita belajar bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya seharusnya terus terhubung dengan tuntunan Roh Kudus, bukan mengandalkan kekuatan atau logika kita sendiri, tapi bergantung pada pimpinannya setiap hari. Roh Kudus adalah penolong, pembimbing, dan penguat kita. Mau aku bantu buatkan kesimpulan atau penutup renungannya juga? Ilustrasi. Oke, kita tambahkan ilustrasi biar renungannya makin hidup ya. Bayangkan kamu lagi nyetir mobil di malam hari, tapi jalanan berkabut tebal. Lampu mobilmu cuma bisa menerangi beberapa meter ke depan, dan kamu nggak tahu apa yang ada di tikungan berikutnya. Rasanya tegang dan nggak nyaman, kan? Nah, hidup tanpa bimbingan Roh Kudus itu mirip seperti nyetir di kabut tanpa GPS. Tapi, kalau kamu nyalain GPS dan ada suara yang membimbing kamu, belok kanan 100 meter lagi, lurus sejauh 2 kilometer, kamu akan merasa lebih tenang. Karena tahu ada yang memandu kamu melewati jalan yang nggak kamu kenal. Begitu juga Roh Kudus. Dia adalah GPS rohani kita, membimbing kita bukan cuma dalam keputusan besar, tapi juga dalam langkah-langkah kecil setiap hari. Asal kita mau peka dan taat, dia akan menuntun kita ke dalam kebenaran dan memuliakan Kristus lewat hidup kita. Mau dilanjut ke bagian penutup dan doa singkat juga? Makna teologis dan relevansinya bagi orang percaya masa kini. Oke, ini bagian yang penting banget, makna teologis dan relevansinya buat kita sekarang. Makna teologisnya dari Yohanes 11 ayat 13 sampai 15 adalah bahwa Roh Kudus memberi peran sebagai penyambung komunikasi ilahi antara Yesus dan umatnya setelah Yesus naik ke surga. Roh Kudus bukan sekadar pengganti kehadiran Yesus secara fisik, tapi ia adalah pribadi Allah sendiri yang tinggal di dalam orang percaya. Dia menyatakan kebenaran ilahi, membimbing dalam segala hal, dan memuliakan Kristus dalam setiap pekerjaannya. Hal ini juga menegaskan konsep Trinitas dalam teologi Kristen, bahwa ada kesatuan dan keharmonisan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus tidak bekerja lepas dari Yesus dan Bapa, tapi ia menyampaikan apa yang dari Yesus, dan Yesus menerima dari Bapa. Wasiatan komunikasi dan otoritas ilahi yang menyatu. Relevansinya bagi orang percaya masa kini jelas banget. Di tengah dunia yang penuh kebingungan, disinformasi, dan tekanan moral, kita butuh bimbingan yang bisa diandalkan. Roh Kudus hadir untuk memberi hikmat, membedakan mana yang benar dan salah, serta menuntun kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Bukan cuma buat hal-hal besar, tapi juga untuk keputusan harian, entah itu soal pekerjaan, hubungan, pelayanan, bahkan cara kita merespon masalah. Roh Kudus menolong kita supaya hidup kita tetap fokus memuliakan Kristus, bukan sekadar mengejar kenyamanan atau ambisi pribadi. Kita jadi diingatkan, jangan mengabaikan suara Roh Kudus.
Justru sekarang, di masa yang makin sulit dan gelap, kita butuh kepekaan dan ketaatan penuh padanya. Kamu mau sekalian aku bantu bikin bagian doa penutupnya? Kesimpulan dan penutup. Siap. Ini bagian kesimpulan dan penutupnya ya. Kesimpulannya, dari Yohanes 19 ayat 13 sampai 15, kita belajar bahwa Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang hadir untuk membimbing, mengajarkan, dan memuliakan Kristus dalam hidup kita. Ia tidak bekerja sendiri, tapi menyampaikan apa yang dari Yesus, dan Yesus menerimanya dari Bapa. Disinilah kita melihat bahwa hidup orang percaya tidak pernah dibiarkan sendirian. Ada penolong yang setia dan setia memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Karena itu, penutupnya, mari kita belajar untuk terus hidup dalam kepekaan akan suara Roh Kudus. Jangan mengandalkan pengertian kita sendiri, tapi buka hati untuk bimbingannya setiap hari. Dan biarlah hidup kita bukan hanya diberkati, tapi juga menjadi alat untuk memuliakan Kristus. Sama seperti tujuan utama pekerjaan Roh Kudus dalam kita. Ini lalu datang bisa tambahkan misalkan doa singkat buat penutup videonya juga. Mau? Oke guys, terima kasih udah nyimak video aku dari awal sampai akhir. Semoga renungan kali ini bisa menjadi berkat untuk kita semuanya. Kalau kalian suka dengan video-video aku di channel ini, feel free untuk subscribe dan share supaya kita bisa berbagi berkat dengan yang lain juga. Kalau kalian suka, kalian bisa like. Namun kalau kalian nggak suka, ya dislike aja, nggak apa-apa. Dan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung channel ini, pelayanan channel ini, sehingga channel ini terus menyajikan video-video renungan sederhana. Dan untuk cara menikmati video ini ya kalian cukup tonton aja, nggak usah cukup dengerin aja, nggak usah ditonton karena kan ini gambarnya masih hitam putih ya guys. Tapi yang terpenting adalah isi pesan dari renungan yang aku sampaikan secara audio ya guys. Dan itu aku kasih trik untuk menikmati renungan ini supaya kita bisa berbagi berkat. Dan terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung pelayanan channel ini sehingga channel ini terus berkarya menghasilkan video-video renungan yang memberkati kita semuanya. Dan terima kasih dan juga mohon dukungan doa untuk pergumulan membeli peralatan konten dan juga membangun studio kecil sebagai konten kreator. Dan terima kasih banyak untuk kalian, kalian sungguh luar biasa. Oh ya, ada sedikit ini sih, barusan tadi paket kaos kakiku udah datang dan itu akan aku gunakan untuk pelayanan di gereja ya guys, karena setidaknya kan pakai sepatu. Nah, karena ada masalah diabetes, jadi aku harus kasih kaos kaki ini supaya nggak lecet, nggak luka, nggak infeksi. Terima kasih guys, Tuhan Yesus memberkati. Wah, penutupnya udah hangat banget dan terasa personal. Aku bantu sedikit merapikan dan menyusun ulang dikit, biar alurnya makin enak didengar. Tapi tetap pakai gaya santaimu ya. Oke guys, terima kasih banget udah nyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga renungan kali ini bisa jadi berkat buat kita semua. Kalau kalian merasa video-video di channel ini bermanfaat, feel free untuk subscribe dan share ya, supaya makin banyak orang yang bisa diberkati juga. What's a flex like? Tapi kalau nggak suka ya, dislike aja. Nggak masalah kok. Action you're just hargain besponsokan. Terima kasih juga buat semua pihak yang terus mendukung channel ini, baik dalam doa, dukungan moral, maupun donasi. Dukungan kalian sangat berarti, karena lewat itu, channel ini bisa terus menghadirkan renungan-renungan sederhana yang memberkati. Dan, by the way, cara menikmati video ini gampang banget. Cukup didengerin aja ya, nggak usah ditonton. Karena tampilannya masih hitam putih, fokusnya lebih ke isi pesannya, bukan visualnya. Jadi kalian bisa sambil nyantai, minum kopi, atau istirahat. Oh ya, kabar gembira juga tadi paket kaos kaki udah sampai. Aku akan pakai ini untuk pelayanan di gereja, karena aku harus jaga kaki baik-baik, apalagi dengan kondisi diabetes. Kaos kaki ini penting biar nggak lecet, nggak luka, dan mencegah infeksi. Doakan juga ya. Aku lagi bergumul untuk bisa beli peralatan konten dan bangun studio kecil buat pelayanan ini.
Salut lagi, Dak. Hastas Eri, Tuhan Yesus memberkati kalian semua dengan berkat rohani, berkat jasmani, dan berkat yang melimpah. Sampai jumpa di video renungan selanjutnya. Mau aku bantu juga bikin versi deskripsi YouTube atau thumbnailnya?